Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi ramai-ramainya Salafi Wahabi yang mempermasalahkan tentang ziarah kubur atau ziarah makam baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari berbagai aspek perlu saya sampaikan, karena tentu ini berkaitan dengan amaliyah atau dari Harokah Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang memang masih eksis menjaga tradisi yang dilakukan oleh umat Islam, khususnya warga Nahdliyin, dalam masalah konteks ziarah kubur. Ini ada buku dari terbitan pengurus besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama bahwa Wahabi menuduh, NU menjawab. Dari berbagai sumber yang ditampilkan dalam buku ini, yang memang secara resmi dikeluarkan dari pengurus besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, saya bacakan dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah fi Raddi Alal Wahabiyah. Ini karya dari As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ya. Ini ulama Nusantara, ulama asli Indonesia. Nama kitabnya adalah Ad-Durar As-Saniyah fi Raddi Alal Wahabiyah, bahwa kitab ini memang untuk menolak faham-faham Wahabi, yang tentunya mereka itu kental dengan istilah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finar. Dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah fi Raddi Alal Wahabiyah, halaman 3, karya Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan menjelaskan, "I'lam rahimakallahu anna ziyarata qabri nabiyina sallallahu alaihi wasallam masyru'atun matlubatun." Kalau saya terjemah bebas tanpa mengutip terjemah yang ada di bawah ini, ketahuilah bahwa ziarah makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masyru'atun matlubatun, disyariatkan sekaligus dianjurkan, bil kitabi wa sunnati wa ijma'il ummah. Ini agak kurang tepat tulisannya karena mungkin ini berbentuk PDF. Bahwa yang namanya ziarah makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu masyru'atun matlubatun, ya. Anda bisa cek sendiri di terjemahnya kalau saya mau terjemah bebas. Merupakan sebuah amaliyah yang disyariatkan sekaligus dianjurkan, bil kitabi wa sunnati wa ijma'il ummati, berdasarkan Al-Quran, hadis, dan juga ijma' para ulama. Ammal kitabu faqauluhu ta'ala, ini ayatnya ada ya. Ayatnya bisa dibaca sendiri. Kemudian dengan ayat ini ternyata ada substansi penjelasan yang sangat begitu jelas. Min haitsu dilalatil ayah, dalat al ayatu ala hasil ummati alal maji'i sallallahu alaihi wasallam wal istighfar indahu wal istighfar lahum wa hadza la yanqati'u bi mautihi. Bahwa ayat ini menunjukkan atas dianjurkannya umat alal maji sallallahu alaihi wasallam untuk ziarah kepada baginda Nabi dan juga istighfar, wal istighfar lahum, dan juga istighfar bagi mereka, wa hadza la yanqati'u bi mautihi, dan ini tidak terputus atau tidak vakum
setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ungkapkan kembali, saya lihat terjemah di bawah ini ya. Ayat ini menunjukkan perintah bagi umat agar mendatangi Rasulullah SAW dan memohon ampun di sisinya, serta memohon agar Rasul mohonkan ampun kepada mereka. Dallatil ayatu ala hasil ummati alal maji'i sallallahu alaihi wasallam wal istighfar indahu wal istighfar lahum wa hadza la yanqati'u bi mautihi. Jadi dalam garis besar ayat ini wa hadza la yanqati'u bi mautihi, yang namanya al-hassu alal maji' wal istighfar lahum, konteks ini ternyata tidak vakum dan tidak terputus setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya simpulkan sebagaimana dalam redaksi buku menjawab tentang masalah faham-faham Wahabi. Kesimpulan, orang yang bertawasul dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan perantaran berupa sesuatu yang dicintainya, dengan berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mencintai perantaran tersebut, yaitu namanya wasilah. Orang yang bertawasul tidak boleh berkeyakinan bahwa perantaranya kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memberi manfaat dan madarat kepadanya. Ya, tetap ya, kalau kita berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetap al-mu'assir huwallahu taala, bahwa yang memberikan pengaruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita untuk beriktikad selain Allah itu berpengaruh. Cuman dengan wasilah yang kita sebagai yang kita jadikan perantara, yang mereka memang orang-orang baik. Jika ia berkeyakinan bahwa sesuatu yang dijadikan perantara menuju Allah Subhanahu wa taala itu bisa memberi manfaat dan madarat, maka dia telah melakukan perbuatan syirik. Jadi poin inti yang perlu kita ketahui, tidak ada istilah syirik kepada kita beriktikad al-mu'assir huwallah, yang memberikan pengaruh, manfaat dan madarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa memberi manfaat dan madarat, mohon maaf ya, di peran menuju Allah Subhanahu wa taala itu bisa memberi manfaat dan madarat, maka ia telah melakukan perbuatan syirik. Karena yang bisa memberi manfaat dan madarat sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami tegaskan kembali bahwa sejatinya tawasul adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sesuatu perantara. Baik perantara tersebut berupa amal baik kita, ataupun melalui orang soleh yang kita anggap mempunyai posisi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawasul hanyalah merupakan pintu dan perantara dalam doa untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka tawasul bukanlah termasuk syirik, karena orang yang bertawasul meyakini bahwa hanya Allah yang akan mengabulkan semua doa. Wahabi menuduh, santri menjawab. Ini sebagai pegangan bagi kita, kalau memang orang itu benar-benar mempunyai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetap kita bereferensi kepada Al-Quran dan hadis, dan juga ijma' para ulama sekaligus qiyas, dan juga tidak melupakan apa yang menjadi prinsip dari para ulama yang melanjutkan dari al-a'immah al-arba'ah, dan juga para ahli tafsir, dan juga para ahli hadis. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.